Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Tuhan Allah kita yang telah menjadi manusia dalam pribadi putra yang kita kenal, Tuhan kita Yesus Kristus, telah hadir bukan hanya untuk bangsa terpilih, tetapi untuk kita semua yang dalam kesadaran menyadari kehadirannya. Mari kita belajar menjadi terang akan pewartaan Injilnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau hari ini menampakkan putramu yang tunggal kepada para bangsa dengan menggunakan bintang. Berkat iman kami telah mengenal Engkau. Kami mohon, bimbinglah kiranya kami, supaya dapat memandang Engkau di dalam kemuliaan-Mu di setiap aktivitas dan tugas di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama pada hari ini, di dalam nubuat Nabi Yesaya, diingatkan bahwa kemuliaan Tuhan terbit atas kita semua. Setelah sekian lama kita ditutupi oleh kedosaan kita, oleh pengkhianatan kita. Jika kita tetap mengaku diri sebagai orang beriman, mari jadilah terang. Jangan biarkan hidup kita menjadi gelap karena keangkuhan, kesombongan, rasa cuek kita, tidak peduli, dan tidak ada rasa yang lebih memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan hanya sekedar merasa orang yang paling menjadi korban. Kita diajak untuk belajar dan terus belajar, berani untuk terus berjuang untuk menjadi terang. Karena rahasia Kristus yang sangat istimewa telah diwahyukan kepada kita para pewaris perjanjian. Siapa yang disebut pewaris perjanjian atau yang dimaksudkan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus? Merekalah yang tetap berpegang teguh pada imannya. Misteri penyelamatan Allah begitu unik dan begitu istimewa. Kita pun ditantang untuk berani menjadi terang, membiarkan terang Kristus menerangi kita dan membimbing jalan kita di setiap langkah hidup kita. Jangan biarkan ketamakan, kelicikan, kecurangan merajai hati kita, sehingga kita akhirnya menghalalkan segala cara untuk memuaskan nafsu kita. Raja Herodes yang dikisahkan di dalam Injil Matius pada hari ini mengisahkan bagaimana seorang yang mendapat tanggung jawab kekuasaan menyalahgunakan arti kekuasaan yang diserahkan kepadanya. Dengan kelicikannya, dengan kemunafikannya yang sok suci, sok ingin menyembah, ia ingin mencari tahu siapa raja yang datang. Tetapi rencana Tuhan begitu istimewa. Ketika raja dari timur yang datang menyembah, saat pulang ia memilih jalan lain sebagaimana yang Tuhan tunjukkan, bukan yang Raja Herodes instruksikan. Seringkali kita jatuh kepada pemahaman bahwa kita merasa bahwa teman kita, sesama kita, saudara kita, nasihatnya yang paling benar. Apa-apa kata dia harus dituruti. Ada sesuatu hal yang salah di sini. Jika itu membimbing pada kemuliaan Tuhan dan menghantarkan kita kepadanya, mungkin itu bisa dikatakan benar. Tetapi ketika
kita justru menjadi budak dari penguasa. Justru kita tidak bisa mengekspresikan kedekatan iman kita kepada Tuhan. Justru kita menyembah Dia yang manusia. Ini menjadi sesuatu yang salah. Kita diingatkan bahwa kita harus menyembah Tuhan. Hendaknya kunjungan Tiga Raja ini mengingatkan kita untuk menghadirkan Sang Raja di dalam rumah kita. Ada hal yang menarik sebenarnya di dalam pesta penampakan Tuhan. Tradisi yang mungkin sudah hilang, tetapi ada beberapa tempat yang masih menghidupi. Hari ini adalah pesta untuk para sekami. Biasanya ada 3 raja-raja kecil yang datang berkunjung ke rumah untuk mendoakan rumah yang ia kunjungi. Sampai akhirnya berkatlah dan sukacitalah yang terjadi di dalam rumah itu. Karena seorang anak-anak misioner yang berkunjung, yang memerankan ketiga raja itu untuk menyapa dan mengatakan bahwa Tuhan sudah lahir, Sang terang sudah hadir di dalam hidup kita. Beranikah kita menjadi terang, meninggalkan ketamakan, kelicikan, kemunafikan, semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Beranilah menjadi pribadi yang berintegritas, sebagaimana ketiga raja. Bukan seperti Raja Herodes yang berpura-pura baik karena ia memiliki rencana terselubung di balik rencananya, yang nampaknya begitu benar, yang nampaknya begitu istimewa, yang nampaknya menunjukkan kerendahan hati, tetapi semuanya adalah didasari pada kejahatan yang ia rencanakan. Jadilah pribadi yang membiarkan diri diubah oleh Kristus, sebagaimana ketika raja yang pulang membawa sukacita karena mendengarkan apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidupnya. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan berkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pesta anak-anak misionerku. Belajarlah dari tiga raja. Berani bermisi di dalam doa. Berani berkunjung di dalam doa. Karena doa yang tulus, yang tanpa pamrih, akan menghantarkan orang pada sukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.